Allah nggak usah sok suci, padahal kamu mengincar bagian paling banyak kan? Ya itu munafik. Maafkan aku, Mas. Tolong jangan ceraikan aku. Rasain tuh. Buang aja istri sok baik nggak berguna gitu. Pergi kau dari rumah ini, dasar tidak berguna. Tolong suami, biarkan aku di sini. Aroma kapur berus dan bunga melati masih menguar kuat di setiap sudut rumah mewah ini. Bapak mertuaku, seorang pengusaha mapan yang disegani banyak orang, baru saja dimakamkan siang tadi akibat serangan jantung yang mendadak. Malam ini adalah malam tahlilan pertama. Suara lantunan doa dari para tetangga di halaman depan masih terdengar sayup-sayup. Namun pemandangan di ruang keluarga sungguh membuat dadaku sesak dan mual. Alih-alih memegang buku Yasin atau meneteskan air mata duka, ibu mertuaku, Bu Ratna, dan kakak iparku, Mbak Siska, justru duduk merapat di atas karpet tebal ruang tengah. Di tangan mereka bertumpuk beberapa map merah berisi sertifikat tanah, BPKB mobil mewah, dan buku deposito peninggalan almarhum bapak. Mata mereka berbinar rakus, sibuk berbisik-bisik, membagi aset bahkan sebelum tanah makam. Bapak benar-benar kering. Ibu, Mbak Siska, ini baru malam pertama bapak meninggal. Tolong hargai sedikit. Kita seharusnya fokus mendoakan beliau. Bu, bukan sibuk membang brankas dan membahas harta warisan. Aku menegur mereka dengan suara pelan dan berhati-hati. Berharap mereka sadar akan ketidakpantasan ini. Namun, teguranku justru dibalas dengan tatapan nyalang dari keduanya. Kamu rasa sok suci padahal dalam hati kamu mengincar bagian paling banyak kan? Ya tuh dasar munafik sok Bu Ratna membanting tumpukan map itu ke lantai. Alah, kamu diam saja anak bawang. Kamu itu cuma orang luar yang menumpang hidup di keluarga ini. Jangan sok suci dan menasihatiku. Paling di kepalamu itu kamu juga sedang memutar otak mencari cara supaya bisa dapat bagian yang besar kan? Ibu mertuaku menuding wajahku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin emas tebal. Mbak Siska langsung menimpali dengan senyum sinis yang sangat merendahkan. Seolah aku ini hanyalah benalu. Betul kata ibu, lagian bapak sudah tenang di sana. Doa juga sudah dikirim sama Rengong di depan. Harta ini kan memang murni hak kita sebagai keluarga inti. Mending diurus cepat daripada nanti repot. Kamu mending ke dapur saja urus sisa makanan tamu. Tidak usah ikut campur urusan harta keluarga kami. Hatiku serasa diiris mendengar ucapan mereka yang sama sekali tidak punya nurani. Dengan dada bergemuruh, aku menoleh ke arah suamiku, Mas Andi, yang sejak tadi duduk bersandar di ujung sofa. Biasanya Mas Andi adalah garda terdepanku. Ia selalu pasang badan membela dan melindungiku setiap kali. Ibu dan kakaknya mulai menindasku. Namun malam itu suamiku berubah menjadi sosok yang sama sekali tidak kukenali. Mas Andi diam membisu. Wajahnya sangat pucat, rahangnya mengeras, dan sorot matanya begitu dingin. Ia sama sekali tidak menatapku, melainkan menatap lurus ke arah tumpukan dokumen. Warisan di atas karpet itu dengan tatapan tegang yang sulit kuartikan. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya untuk membelaku. Sikap diamnya itu terasa jauh, lebih menyakitkan daripada cacian. Ibu dan kakak iparku, di detik itulah firasat buruk mulai merayap naik ke tenggorokanku. Seolah menandakan bahwa nerakaku di rumah ini baru saja dimulai. 7 hari telah berlalu sejak kepergian bapak mertuaku. Langit sore itu mendung kelabu. Seolah ikut merasakan firasat buruk yang terus menghimpit dadaku. Aku sedang melipat pakaian di kamar saat Mas Andi masuk dengan langkah, kaki yang berat. Wajahnya masih sedingin es tanpa ada sisa kehangatan sedikit pun untukku. Tanpa sepatah kata pun, Mas Andi menarik sebuah koper besar dari atas lemari. Ia membukanya dengan kasar di atas tempat tidur.
lalu mulai meraup bayiku dari gantungan dan memasukkannya asal-asalan ke dalam koper itu. Mas, apa-apaan ini? Kenapa baju-bajuku dimasukkan ke koper? Kes, kita mau pergi kemana? Aku bertanya dengan suara bergetar. Mencoba menahan tangan suamiku agar berhenti melakukan kegilaan itu. Namun, Mas Andi justru menepis tanganku dengan sangat keras hingga aku terhuyung ke belakang. Ia menatapku dengan sorot mata yang penuh kebencian, yang tidak pernah kubayangkan. Sebelumnya, mulai detik ini, aku jatuhkan talak kepadamu. Sita, aku ceraikan kamu. Hubungan kita selesai sampai di sini. Sekarang, kemasi sisa barangmu dan keluar dari rumah ini secepatnya. Aku sudah muak melihat wajahmu di sini. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar tepat di ulu hatiku. Seluruh duniaku terasa runtuh seketika. Air mataku tumpah tak terbendung. Aku bersimpuh di kaki Mas Andi, memeluk lututnya dengan sisa harga diri yang masih kumiliki. Mas, salahku apa? Kenapa mendadak seperti ini? Kita baru saja berduka. Mas, tolong jangan bercanda. Aku tidak punya tempat tinggal lain selain di sini. Mas, aku mencintaimu. Mas Andi tidak bergeming. Ia menarik kakinya dengan kasar dari pelukanku, membuatku tersungkur di lantai dingin. Ia menarik koper itu menuju ruang tamu, memaksaku untuk mengikutinya dengan langkah, terseok-seok sambil terus memohon ampun. Di ruang tamu, Bu Ratna dan Mbak Siska sudah berdiri dengan tangan bersedekap. Senyum kemenangan terkembang lebar di wajah mereka. Pemandangan itu sungguh memuakan. Nah, dengar itu kan? Ayah, Sita. Akhirnya Andi sadar juga kalau kamu itu cuma parasit yang mau mengincar harta keluarga kami. Bagus. Andi, usir dia sekarang juga sebelum dia sempat mencuri apapun dari rumah ini. Ibu mertuaku berteriak dengan nada penuh kepuasan. Mbak Siska tertawa meremehkan sambil melemparkan selembar uang 100 ribuan ke arahku. Ini ongkos buat kamu pulang ke kampung atau cari kontrakan murah. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di rumah ini. Apalagi berharap dapat bagian. Varizandari. Bapak, kamu itu bukan siosa lagi di sini, keluar. Pergi kau Mas, dari rumah ini, dasar tidak berguna. Tolong suami, biarkan aku di sini. Mas Andi membuka pintu depan lebar-lebar. Ia mengangkat koperku dan membantingnya ke aspal. Pelataran parkir dengan bunyi debuman yang sangat keras. Ia menatapku untuk terakhir kalinya. Tanpa ada setitik pun rasa kasihan di matanya yang merah. Pergi, Sita, jangan pernah kembali lagi. Urusan surat cerai akan diurus pengacaraku secepatnya. Pintu besar itu ditutup dengan bantingan keras tepat di depan wajahku. Aku berdiri mematung di bawah rintik hujan yang mulai turun, memandangi koperku yang tergeletak di jalanan. Di dalam rumah yang dulu kuanggap surga, aku mendengar suara tawa bahagia Bu Ratna dan Mbak Siska yang sedang merayakan kepergianku. Aku pergi dengan tangan hampa, tanpa uang, tanpa tujuan, dan dengan hati yang hancur berkeping-keping karena dikhianati oleh pria yang sangat kupercayai. Malam itu, aku bersumpah di dalam hati, aku akan bertahan hidup dan membuktikan pada mereka bahwa aku tidak butuh sepeser pun harta haram mereka. Waktu setahun berlalu begitu cepat. Udara panas yang menguap dari atap seng kontrakan. Petaku siang ini terasa menyengat kulit, tapi aku sama sekali tidak peduli. Tanganku dengan cekatan menata ayam goreng, sayur urap, dan sambal ke dalam puluhan. Kotak kardus putih yang berjejer, rapi di atas tikar plastik. Awal perceraianku dengan Mas Andi adalah masa paling gelap dalam hidupku. Selama bulul aku menangis setiap malam. Meringkuk kedinginan di lantai kontrakan kosong ini hanya
dengan beralaskan tikar tipis. Aku bekerja serabutan. Mulai dari mencuci piring di warung tenda sampai menjadi buruh cuci tetangga. Sekadar untuk mengumpulkan modal. Namun, perlahan aku menyadari satu hal yang luar biasa. Meski hidupku kini jauh dari kemewahan rumah keluarga bapak mertuaku, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada lagi suara nyaring ibu mertuaku yang menghina masakanku setiap pagi. Tidak ada lagi tatapan sinis Mbak Siska yang merendahkan statusku. Dan yang terpenting, aku tidak perlu lagi menangisi pria pengecut seperti Mas Andi yang membuangku begitu saja demi setumpuk harta warisan. Mbak Sita, ini pesanan nasi kotaknya sudah siap diangkut belum? Ojek dari kantor kecamatan sudah nunggu di depan gang itu. Suara Buningsih, tetangga sebelah kontrakanku yang sering kubayar untuk membantuku memasak, membuyarkan lamunanku. Ia melongok dari balik pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Sudah, Bu, ini tinggal diikat plastiknya saja. Tolong bantu bawakan ke depan ya. Bilang ke bapak ojeknya, hati-hati karena lauknya banyak yang berkuah. Ini Aku nasi kotaknya udah siap diantar semua. Baik Mbak Sita. Aku tersenyum lebar sambil mengelap keringat di dahiku dengan punggung tangan. Usaha catering hel kecil yang kubangun dengan air mata dan peluh ini akhirnya membuahkan hasil. Pelangganku mulai banyak, dari mulai ibu-ibu arisan sampai pegawai kantor di sekitar kecamatan. Setiap lembar uang ribuan yang kuterima dari hasil jerih payahku sendiri terasa jauh lebih berharga dan berkah dibandingkan bayangan. Harta miliaran milik keluarga Mas Andi, aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku, Sita, perempuan yang mereka usir dengan hina, mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Sore itu, setelah semua pesanan selesai diantar dan aku baru saja selesai mandi, aku menyeduh secangkir teh hangat. Aku duduk bersila di depan televisi tabung bekas berukuran 14 inci yang baru. Ku beli bulan lalu dari pasar Loak. Aku berniat memutar saluran berita sore untuk sekadar menemani waktu istirahatku. Namun, saat layar televisi itu menyala dan menampilkan program breaking news, cangkir teh di tanganku nyaris terlepas. Mataku terbelalak lebar menatap layar kaca yang menampilkan sebuah rumah mewah yang sangat kukenali, lengkap dengan garis kuning polisi yang melintang di pagar besi tingginya yang megah. Astagfirullah, itu kan rumah bapak mertua, kok bisa disita? Teh panas di cangkirku tumpah sedikit, membasahi daster saat aku beringsut maju mendekati layar televisi. Napasku tertahan di tenggorokan. Garis kuning terang bertuliskan batas garis. Polisi membentang panjang menutup rapat pagar besi. Berlapis emas yang dulu setiap hari ku bersihkan. Di layar kaca itu, belasan petugas kepolisian mondar-mandir, mengeluarkan kardus-kardus besar, berisi dokumen dari dalam rumah. 3 unit mobil mewah milik almarhum bapak mertuaku yang dulu selalu dipamerkan oleh Mbak Siska ke arisan, kini dinaikkan satu persatu ke atas mobil derek sitaan negara. Pemirsa, pihak kepolisian hari ini melakukan penyitaan paksa atas seluruh aset milik mendiang pengusaha ternama berinisial Hari terkait kasus dugaan penipuan investasi bodong dan tindak pidana pencucian uang bernilai ratusan miliar rupiah. Seluruh keluarga dan ahli waris yang namanya tercantum menikmati aliran dana kotor ini kini resmi ditahan. Suara reporter berita itu terdengar sangat lantang dan jelas di telingaku. Sedetik kemudian, kamera televisi menyorot tajam ke arah teras utama rumah. Jantungku berdegup kencang melihat 2 wanita yang dulu mengusirku dengan penuh kesombongan, kini diseret paksa oleh beberapa petugas kepolisian. Kondisi Itu Bu Ratna yang diangkut polisi saat ini cukup ketat. Dia menang dan menolak. Itu Bu Ratna dan Mbak Siska.
Keduanya tidak lagi memakai perhiasan emas bertumpuk atau gaun sutra mahal. Rambut ibu mertuaku berantakan. Ia menangis meraung-raung. Meronta hebat hingga terduduk di atas aspal pelataran parkir. Menolak tubuhnya dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Sementara Mbak Siska terus menutupi wajahnya yang pucat pasi. Berteriak histeris mencoba menghindari sorotan. Lampu kilat kamera wartawan yang berkerumun. Lepaskan saya. Saya tidak tahu menahu soal asal uang Bapak. Tolong, jangan sita rumah dan deposito saya. Itu murni warisan hak saya. Lepaskan. Teriakan Mbak Siska terekam jelas menembus mikrofon televisi. Wajah angkuh yang dulu menertawakanku saat koperku dibanting, kini hancur lebur dihiasi air mata ketakutan. Kesombongan dan kerakusan mereka menelan harta warisan itu. Kini menjebloskan mereka sendiri ke dalam jurang kehancuran yang disaksikan oleh jutaan pasang mata di seluruh negeri. Tubuhku bergetar hebat. Aku menutup mulutku rapat-rapat, merinding menyadari kenyataan mengerikan ini. Jika saja setahun yang lalu aku tidak diusir, jika saja aku ngotot bertahan menuntut hak warisku sebagai menantu, atau jika namaku masih berstatus sebagai istri sah di kartu keluarga mereka, sudah pasti aku juga akan ikut diborgol dan diseret ke dalam mobil tahanan. Berseruji besi itu malam ini, Tuhan baru saja mempertontonkan cara kerja karma yang luar biasa akurat. Namun, di tengah rasa syok dan gemetar yang melanda sekujur tubuhku, mataku menyipit menatap layar televisi mencari satu sosok. Di antara kerumunan polisi, wartawan, dan keluarganya yang ditangkap, aku sama sekali tidak melihat wajah mantan suamiku, Mas Andi. Hujan gerimis mulai turun membasahi atap seng kontrakanku, menciptakan suara gemuruh pelan yang seolah menemani detak jantungku yang masih belum beraturan. Aku mematikan televisi, namun bayangan Bu Ratna dan Mbak Siska yang diseret polisi masih terngiang jelas di kepalaku. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan dari arah pintu depan. Toh, Mi. Aku berjengit kaget. Jarum jam sudah menunjuk angka 9 malam. Siapa yang bertamu di tengah hujan begini? Dengan langkah ragu, aku mendekati pintu kayu itu dan memutar kuncinya perlahan. Saat pintu terbuka, napasku seketika terhenti. Mas Andi berdiri di ambang pintu. Pria yang dulu mengusirku dengan tatapan paling kejam itu kini terlihat begitu berbeda. Ia tidak lagi memakai kemeja desainer mahal atau jam tangan mewah. Ia hanya mengenakan jaket kain sederhana yang setengah basah terkena gerimis. Wajahnya terlihat sangat lelah, rambutnya berantakan. Namun anehnya, sorot matanya memancarkan sebuah kelegaan yang luar biasa dalam. Sita, boleh aku masuk sebentar? Ada yang harus aku jelaskan padamu. Suaranya serak dan bergetar. Aku melangkah mundur secara refleks, membiarkannya masuk ke dalam ruang tamu kontrakanku yang sempit. Begitu pintu tertutup, Mas Andi tidak duduk. Ia justru merogoh saku jaket bagian dalamnya, mengeluarkan sebuah buku tabungan bank berwarna biru dan meletakkannya perlahan di atas meja plastikku. Lalu, tanpa kuduga sama sekali, pria bertubuh tegap itu menjatuhkan dirinya. Maafkan aku, Sita. Maafkan aku masih sayang sama kamu, Sita. Tolong maafkan aku. Ia berlutut tepat di depan kedua kakiku, menundukkan kepalanya dalam hingga menyentuh lantai keramik. Mas, apa yang kamu lakukan? Bangun, Mas. Aku mundur selangkah. Kebingungan dan panik melihat mantan suamiku bersujud di depanku. Mas Andi mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat air mata mengalir deras dari kedua matanya. Maafkan aku, Sita. Maafkan aku karena harus menjadi monster yang paling brengsek di matamu. Sehari setelah Bapak meninggal,
Aku menemukan dokumen rahasia di brankas pribadinya. Bapak terlibat pencucian uang dan penipuan investasi triliunan rupiah. Polisi sudah mengincar keluarga kita, Sita. Suara Mas Andi pecah oleh isak tangis. Tubuhku mematung, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya dengan dada bergemuruh. Ibu dan Mbak Siska terlalu buta oleh harta. Aku sudah memperingatkan mereka. Tapi mereka malah bersorak kegirangan dan membagi-bagikan aset kotor itu ke rekening pribadi mereka. Kalau malam itu aku membelamu dan membiarkanmu tetap di rumah itu, namamu akan tercatat sebagai penerima aliran dana haram. Saya Sita, kamu akan ikut terseret ke penjara malam ini bersama mereka. Penjelasan itu menghantam ulu hatiku bagaikan godam. Tiba-tiba, kenangan malam pengusiran itu berputar kembali di kepalaku. Wajah Mas Andi yang dingin, koper yang dibanting, surat talak yang diucapkan dengan cepat. Semuanya bukan karena ia membenciku. Satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu adalah dengan memutus ikatan hukum kita secepat mungkin. Aku harus menceraikanmu, mengusirmu, dan mengeluarkan namamu dari kartu keluarga secepat kilat, sebelum polisi melakukan penyitaan aset dan membekukan semua rekening. Aku rela kamu membenciku seumur hidup, asalkan kamu tidak perlu merasakan dinginnya lantai penjara karena dosa yang tidak pernah kamu lakukan. Aku terpaksa menceraikanmu dan mengusirmu agar kamu gak terjerat dalam kasus ini, Sita. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Tak kuasa menahan isak tangis yang akhirnya meledak. Kakiku lemas, membuatku ikut luruh dan berlutut di depannya. Buku tabungan di atas meja itu adalah 100% uang. Halal dari hasil kerja kerasku. Sendiri di luar perusahaan Bapak, uang itu bersih. Cita-cita, aku menyimpannya dayem selama setahun ini untuk kita. Sekarang setelah semuanya selesai dan kamu aman, maukah kamu memaafkanku? Maukah kamu mengulang semuanya dari nol bersamaku? Di tempat yang baru dengan uang yang halal. Aku tidak sanggup menjawabnya dengan kata-kata. Aku langsung menghambur ke dalam pelukannya, mendekap erat pria yang selama setahun ini kuanggap sebagai pengkhianat terbesar dalam hidupku. Di balik dinding kontrakan yang sempit dan suara hujan yang menderas, kami menangis bersama. Mas Andi mendekapku seolah aku adalah satu-satunya harta berharga yang tersisa di dunia ini. Malam itu aku belajar bahwa terkadang cinta yang paling besar tidak ditunjukkan lewat kemewahan atau janji manis, melainkan lewat pengorbanan. Menyakitkan demi melindungi orang yang paling kita sayangi dari kehancuran.